Ini alasan tentara Inggris anggap pertempuran 10 November di Surabaya bak neraka. Tentara Inggris datang ke Indonesia sebagai pemenang Perang Dunia II. Mereka bertujuan untuk melucuti tentara Jepang yang kalah perang. Inggris juga diberi mandat untuk memulihkan apa yang disebut pihak sekutu ketertiban di Indonesia. Artinya mereka akan mengembalikan Indonesia pada jajahan Belanda, seperti pada era sebelum perang. Orang-orang Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ikut membonceng masuk kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris tanggal 25 Oktober 1945. Hal ini memancing kemarahan rakyat Indonesia. Berbagai ketegangan terjadi. Insiden awal terjadi tanggal 18 September 1945 saat sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Rakyat ramai-ramai merobek warna biru dan mengibarkan bendera merah putih. Hal ini diperparah oleh aksi tentara Inggris membebaskan paksa sejumlah orang Belanda yang ditahan rakyat Surabaya. Tanggal 27 Oktober, sebuah pesawat Nakota menyebarkan pamflet dari Mayor Jenderal Hawthorne, Panglima Divisi ke-23. Isinya dalam waktu 2 kali 24 jam, rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata pada pasukan Inggris. Jika tidak, akan ditembak di tempat. Ketegangan segera meningkat. Rakyat Surabaya tak sudi menuruti perintah Inggris. Pertempuran demi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bersama masyarakat melawan tentara Inggris terjadi sejak 28 Oktober. Sebagai pemenang Perang Dunia, Inggris tak menyangka akan mendapat perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Bayangkan tentara Jerman saja nyaris menaklukkan dunia mereka kalahkan. Namun siapa sangka di Surabaya, Inggris justru mendapat perlawanan habis-habisan hingga tentara Inggris menyebutnya sebagai neraka atau inferno di Timur Jawa. Berikut beberapa kisah pertempuran heroik di Surabaya. Pasukan berani mati. Kekuatan tentara Inggris di Surabaya saat itu diperkirakan sekitar 1 divisi tentara atau 5.000 hingga 6.000 prajurit. Sementara kekuatan laskar bersenjata dan TKR ada 30.000 orang. Jumlah ini ditambah minimal 100.000 rakyat bersenjata tajam yang siap bertempur hidup dan mati. Bantuan terus berdatangan dari daerah-daerah sekitar Malang, Gresik, Pasuruan, Ponorogo, dan Mojokerto. Sejarawan Batara Hatugalung mengutip pernyataan Kolonel Dautan bagaimana serangan gelombang manusia di Surabaya tak takut mati. Gempuran tembakan dari meriam kapal Inggris di pelabuhan, serta serangan dari pesawat terbang tidak menggetarkan nyali para pemuda untuk maju. Tentara Inggris nyaris hancur total. TKR dan rakyat menyerbu semua pos tentara Inggris di seluruh sudut kota Surabaya. Mereka juga melakukan blokade total. Aliran listrik dan air dimatikan, truk-truk yang mengirim bantuan makanan dan air untuk tentara Inggris dihalau. Bantuan dari udara yang diterjunkan pun seringkali tidak tepat sasaran dan malah jatuh ke tangan pemuda Surabaya. Saat itulah pimpinan tentara Inggris menyadari seluruh Brigade 49 akan wipe out. Karena itu mereka mengibarkan bendera merah putih dan meminta gencatan senjata. Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta pada 30 Oktober 1945 setelah menyepakati gencatan senjata dengan Inggris. Tewasnya Jenderal Malabi dan Simons. Selama 5 tahun berperang dengan Jerman dan 3 tahun melawan Jepang, tak satu pun jenderal Inggris pernah tewas di pertempuran. Namun justru di Surabaya, Inggris kehilangan seorang jenderal. Brigadir Jenderal Malabi tewas setelah kericuhan di sekitar Gedung Internatio tanggal 30 Oktober. Saat itu sudah disepakati gencatan senjata. Gedung Internatio adalah pos pertahanan Inggris yang terakhir. Tak jelas siapa yang memulai, namun menurut para pejuang tentara Inggris dari gedung yang menembak lebih dulu. Aksi itu dibalas tembakan balasan oleh para pejuang. 10 November yang berdarah. Tanggal 10 November 1945, Inggris menggempur kota Surabaya habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Tanggal 10 November 1945, Inggris menggempur kota Surabaya habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Mereka sesumbar bisa merebut Surabaya dalam waktu 3 hari. Namun pertempuran berjalan dengan berdarah-darah. Kota Surabaya porak-poranda, tak ada jembatan atau gedung yang utuh. Dari pihak Republik, hingga akhir November, tak kurang dari 16.000 orang tewas. Sementara di pihak Inggris diperkirakan 600 prajurit tewas, termasuk 2 orang jenderal. Kerugian besar bagi 12 pihak.